sebar bunga sambil menguburkan jenazah dari rumah kuburan. Itu kan nanti pertama membadir, dua membuat jalan kotor dan sebagainya. Nah, udah alhamdulillah kampung saya sudah tidak ada lagi menyebar. Terus terawih itu dalam sebuah kitab yang saya baca, baiknya yang dibaca itu ayat lebih dari 10 ayat. Bahkan saya sebutkan, kalau kamu imami makmumnya tidak mau 10 ayat lebih, udah tinggalkan ini. Maka biasanya kalau ada orang nyuruh saya jadi imam, saya bilang, mau nggak 10 ayat ke atas? Kalau nggak mau, saya nggak mau, ya nggak mau jadi imam. Tawar-menawar ya. Nah, akhirnya mau, nggak udah kita imam. Ya seperti tadi lah. Ternyata kan nggak lama, ya. Ya kalau kita suruh ayat-ayat pendek, surah Yasin aja, ya seperempat aja kita ada 30-an kan, tidak usah 1 surah. Terus tadi yang juz amma, biasanya kan orang ambilnya wadduha ke bawah. Kalau ada ke bawah itu hampir tidak ada yang 10 ke atas, paling wadduha aja yang 12. Nah maka terus ya seperti tadi lah, dan ternyata tidak lama. Kemudian konsep tadarus itu sering tidak pas, kita tilawah dengan tadarus. Yang baca di kampung-kampung itu kan tilawah. Yang namanya tadarus itu membaca Quran di depan orang yang ya tadi, ya ada orang yang tahu Quran, kemudian yang membaca. Nanti kalau salah dibenarkan, sehingga nanti keluar dari Ramadan bacaan Qurannya bisa ada perubahan. Nah ini tidak, baca sendiri, kadang-kadang menghargai nyimak, tulis keras-kerasnya banyak yang salah. Jadi inilah teman-teman konsep-konsep yang memang harus kita luruskan, tetapi ya harus pelan-pelan ya. Insya Allah bisa kalau kita telaten ya. Jangan hanya kritik melulu, bid'ah melulu, bid'ah tetapi tidak ada jalan keluarnya bagaimana. Ya kasihan makmum atau umat yang memang sudah terbiasa. Nah oleh karena itu mari kita tadarus ya. Tadarus tidak harus banyak ayat. Kita akan tadarus surah Al-An'am ayat 65. Ini konsep azab ya. Allah berfirman, ini tadarus. Tuhan bisa birukan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum. Enggak apa, tidak saya yang baca. Nah, jadi kawan-kawan memahami artinya. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Artinya, ya Allah yang mampu, yang kuasa menurunkan azab dari atas kamu, dari bawah kaki kamu, atau mencampurkan kamu menjadi beberapa golongan yang saling bermusuh-musuhan. Bisa terjemahkan. Pikirkan itu agar mereka itu memahami. Jadi Allah menggunakan kalimat di sini istilahnya isim fa'il. Qul huwal qadir. Katakanlah Allah berkuasa. Nah, kalau isim yang digunakan isim fa'il itu menunjukkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi azab yang disebutkan, katakanlah dialah yang berkuasa, Allah yang menurunkan azab. Berarti memang belum,
kalau mungkin dalam istilah Inggrisnya bukan taken for granted, mesti ada. Tapi ini adalah sesuatu yang akan terjadi, tergantung. Kalau memang ada penyebabnya, Allah turunkan azab. Kalau tidak, tidak. Nah, azab itu apa? Azab adalah bencana atau siksaan atau segala sesuatu yang tidak mengenakan yang datang dari Allah akibat perbuatan salah atau dosa yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan oleh jin atau manusia. Nah ya, jadi kalau boleh kita pilah-pilah, pertama, azab itu mesti sesuatu yang tidak mengenakan. Kemudian akibat apa? Akibat pelanggaran yang sedang atau telah dilakukan. Jadi kalau pelanggaran belum dilakukan, tidak turun azab. Jadi yang sudah dilakukan atau yang sedang dilakukan. Siapa yang melakukan? Coba, jadi manusia atau jin. Jadi kalau ada binatang melakukan pelanggaran, tidak ada azab. Kalau malaikat nggak mungkin melakukan pelanggaran. Nah, pada ayat tadi disebutkan ada 3 jenis azab. Pertama, min fauqikum, dari atas manusia. Jadi azab yang datang dari atas. Misalnya hujan batu, angin puting beliung dan sebagainya. Kemudian yang dari bawah, min tahti arjulikum, dari bawah kaki manusia atau pada manusia. Misalnya gempa bumi, tanah longsor, nah, banjir dan sebagainya. Nah, yang tidak dirasakan berupa azab ini yang ketiga, awyal bisakum syia, atau Allah mencampurkan kalian menjadi beberapa golongan, perpecahan umat. Ini azab. Sehingga satu dengan yang lain, wa yudhiqu ba'dukum ba'sa, antara satu kelompok yang lain dengan kelompok yang satu selalu saja saling mengganggu, saling menyakiti, saling mencelakakan, bahkan saling bunuh-membunuh. Itulah bentuk azab. Seperti yang disebutkan dalam hadis jelas, al-jama'atul rahman wal furqatu. Jadi perpecahan ini azab. Hanya manusia kadang-kadang tidak merasa. Yang dianggap azab itu kalau hujan batu, gempa bumi, tanah longsor, perpecahan umat. Nah, kenapa sampai terjadi? Azab tidak akan terjadi kalau manusia tidak melakukan kemaksiatan. Mengapa muslimin bisa berpecah belah? Jangan kemudian bahwa sudah takdir Allah berpecah belah menjadi berapa? 7. Nah, ini mah ngawur orang ini, menyalahgunakan hadis. Padahal Rasul pun sebetulnya itu ancaman, kamu akan berpecah belah, akan ya 73 bahkan lebih. Kalau memang melakukan pelanggaran, kalau tidak, buktinya pada waktu masa sahabat juga tidak berpecah belah. Jadi itulah pada semuanya. Kalau kita lihat pada ayat yang lain, ya, Allah yang ayat yang sering dibaca oleh para khatib, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Mengapa muslimin diazab? Dengan 3 tadi, termasuk yang tidak dirasakan perpecahan, karena memang mereka mendustakan ayat-ayat. Kalau tidak mendustakan itu, tidak mungkin muslimin ini akan berpecah belah. Nah, ini konsep ada, ya ini.
Nah sekarang karena memang kultum kan 7 menit aja kan. Bagaimana supaya azab itu bisa terhalang, bisa tidak terjadi? Rasulullah melalui hadis qudsi menyatakan, ini ahamu bi adabi ibadi fa'anzuru ila ummaril masajid wa julasail Qur'an wa bildanil muslim fayaskunu ghadud. Kata Allah, ini riwayat Ashabus Sunan, hadisnya hasan ya, tidak doib tapi juga tidak sampai. Saya berkehendak untuk menyiksa hamba-hamba saya. Berkehendak aham tadi, berkehendak dan waktunya jauh. Saya berkehendak untuk menyiksa hamba-hamba saya karena tadi banyak pelanggaran yang dilakukan. Tetapi saya melihat masih ada 3 kelompok. Satu, umaril masajid, orang yang mau memakmurkan masjid. Satu. Yang kedua, julasail Quran, orang yang mau duduk membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, wawildanil muslim, anak-anak orang Islam. Ketika Allah melihat masih ada 3 kelompok tadi, maka reda amarah. Jadi kalau kita tidak mau diazab oleh Allah, lakukan pertama, makmurkan masjid. Yang kedua, baca terus Al-Quran. Yang ketiga, bentuk generasi yang baik. Inilah pereda amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para kawan semuanya, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.